Yang pertama adalah peluncuran dari buku sejarah Indonesia, dinamika kebangsaan dalam arus global. Jadi memang ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan Indonesia yang tadi telah disebutkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia. Kita menyelenggarakan satu kegiatan sejarah dengan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah peluncuran dari buku sejarah Indonesia, dinamika kebangsaan dalam arus global. Buku ini satu lembar pun belum pernah saya lihat gitu ya. Jadi saya tidak bohong. Kemarin saya diminta oleh Prof. Agus mau diserahkan, saya bilang nanti aja sekalian di sini supaya saya tidak perlu bohong. Jadi memang ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan Indonesia yang tadi telah disebutkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi ini bukan ditulis oleh saya, oleh Pak Restu atau oleh orang Kementerian Kebudayaan. Kita memfasilitasi para sejarawan untuk menulis sejarah. Kalau sejarawan tidak menulis sejarah, lantas bagaimana kita merawat memori kolektif bangsa kita? Dan Direktorat Sejarah ini sebenarnya sudah almarhum tadinya. Direktorat Sejarah ini sudah tidak ada lagi. Pas kebetulan setahun yang lalu, ketika Presiden Bapak Prabowo Subianto mendirikan Kementerian Kebudayaan, salah satu yang kita minta adalah adanya Direktorat Sejarah lagi. Hidup kembali Direktorat Sejarah kita ini. Jadi ini juga merupakan perjuangan dan ternyata cukup alot juga. Saya dan Pak Sekjen ngotot waktu itu agar Direktorat Sejarah ini dihidupkan. Tadinya tidak ada. Jadi Direktorat Sejarah ini sekali lagi sebenarnya ini bangkit dari kubur. Ya, bangkit dari kubur. Nah, karena itulah kemudian kalau sudah ada Direktorat Sejarah, apa gunanya Direktorat Sejarah? Ya menulis sejarah. Kalau Direktorat Sejarah tugasnya tidak menulis sejarah, ya mendingan tidak perlu ada Direktorat Sejarah. Seperti berapa tahun belakangan ini sudah tidak ada lagi, sudah almarhum. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, Direktorat Sejarah ini ingin menjadikan satu tempat fasilitasi terutama bagi sejarawan, karena ini direktoratnya sejarah dan permusioman, terutama sejarawan dalam hal ini untuk menulis sejarah kita, memori kolektif bangsa kita. Seringkali di mana di berbagai tempat kita mengatakan sejarah itu penting, tetapi kita tahu di dalam proses penulisan ini cukup banyak juga polemik. Ada yang meminta juga menghentikan penulisan sejarah. Saya kira ini juga pendapat yang di era demokrasi ini wajar-wajar saja. Jadi kita berharap nanti tahun ini kita menyelesaikan satu buku sejarah Indonesia. Tahun depan kita harapkan ada buku-buku sejarah yang lain. Ada sejarah, saya kira yang salah satu yang penting untuk kita tulis dari salah satu jilid ini, tetapi harus kita pertajam, perluas karena kroniknya cukup lumayan banyak, dinamikanya banyak, yaitu sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1945-1950. Sebenarnya sampai 1949, tapi biar lengkap ujungnya itu adalah kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950. Kita juga perlu menulis buku sejarah tentang Majapahit yang komprehensif, sejarah tentang Sriwijaya, sejarah tentang Pajajaran, sejarah tentang kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan maupun perjuangan-perjuangan lainnya. Saya kira inilah
tugas dari Direktorat Sejarah untuk melahirkan buku-buku sejarah. Jadi sejarawan banyak kerjaannya ini selama ada Direktorat Sejarah ini. Ya. Ini tinggal nanti mana yang kita prioritaskan lebih dulu ya Prof. Agus. Dan 10 jilid yang telah dihasilkan oleh para penulis, para sejarawan kita tentu tidaklah sempurna. Ya, kenapa saya katakan tidak sempurna? Karena pasti tidak akan mencakup secara keseluruhan. Saya kira ini highlight. Kalau sejarah kita ditulis secara lengkap mungkin harusnya 100 jilid. Ya, kalau mau ditulis secara lengkap. Jadi ini adalah highlight dari perjalanan. Kalau tidak salah dari jilid pertama ini soal akar peradaban Nusantara. Akar peradaban Nusantara saja panjang sekali. Ya, termasuk saya kira mungkin yang belum masuk di sini peristiwa kembalinya Javamen. Ya, Javamen ini adalah fosil Homo erectus, Pithecanthropus erectus yang dulu dibawa oleh Dubois 135 tahun yang lalu ke Belanda. Insya Allah nanti tanggal 17 sudah tiba di Jakarta dan serah terima dengan kita. Jadi ini melengkapi kedaulatan budaya dan kedaulatan peradaban kita. Lalu tadi telah secara substansial juga dijelaskan oleh Prof. Singgih, Nusantara dalam jaringan global perjumpaan dengan India, Tiongkok dan Persia di jilid 2, jilid 3 tentang Nusantara dalam jaringan global Timur Tengah, jilid 4 interaksi awal dengan Barat, kompetisi dan aliansi, jilid 5 masyarakat Indonesia dan terbentuknya negara kolonial, jilid 6 pergerakan kebangsaan, jilid 7 perjuangan mempertahankan kemerdekaan tadi 4550 atau 49, jilid 8 konsolidasi negara bangsa, konflik, integrasi dan kepemimpinan internasional 1950-1965, jilid 9 pembangunan dan stabilitas nasional era Orde Baru 1967-1998, dan yang terakhir adalah jilid dari reformasi ke konsolidasi demokrasi 1998 sampai tahun 2024. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian, buku ini hadir tentu sesuai dengan yang telah saya sampaikan ketika itu sebagai bagian dari 80 tahun Indonesia merdeka. Dan kita ingin ada buku ini sebagai salah satu acuan. Kita di negara demokrasi kan boleh banyak acuan. Ini adalah salah satu acuan dari masyarakat untuk melihat bagaimana perjalanan bangsa kita. Dan buku ini juga bukan sesuatu yang betul-betul dari nol, karena telah juga dilakukan banyak penulisan sebelumnya. Sejarah Nasional Indonesia dimulai waktu itu ditulis tahun 1975 kalau tidak salah. Kemudian tahun 1984 dan yang terakhir Indonesia dalam Arus Sejarah tahun 2012. Meskipun banyak substansinya itu berhenti di tahun-tahun kira-kira di era reformasi. Setelah itu tidak ada lagi penulisan sejarah yang lebih komprehensif. Dan inilah saya kira yang kita harapkan dengan hadirnya Direktorat Sejarah ini, buku sejarah Indonesia ini kita harapkan menjadi salah satu acuan untuk merawat memori kolektif bangsa, memperkuat jati diri bangsa, reinventing Indonesian identity, karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ditegaskan kemerdekaan merupakan hasil perjuangan panjang Indonesia dan dicatat sebagai memori kolektif. Kita juga mempunyai kewajiban amanat dari konstitusi kita pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, termasuk penulisan sejarah ini sarana pembentukan di dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Ya, ini juga amanat dari pasal 32. Lalu Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian,
kita harapkan juga ini merupakan tanggung jawab konstitusional dari negara di dalam merawat memori kolektif bangsa tersebut. Kemudian selain itu ada usulan dari masyarakat sejarawan Indonesia tentang penetapan hari sejarah. Penetapan hari sejarah ini disesuaikan dengan satu peristiwa seminar sejarah pada tanggal 14 sampai 17 Desember tahun 1957 kalau tidak salah di Universitas Gadjah Mada. Karena waktu itu kita baru merdeka, lagi melakukan konsolidasi dan menuliskan sejarah dengan cara pandang Indonesia. Indonesia sentris. Sebagaimana kita ketahui, Belanda itu menulis sejarahnya tentu berbeda dengan cara pandang kita. Belanda tidak merasa pernah menjajah Indonesia mungkin. Dan apa yang dilakukan merupakan bagian dari modernisasi. Bagi kita apa yang terjadi itu adalah penjajahan. Bagi Belanda aksi polisionil, bagi kita agresi militer. Ya, jadi banyak terminologi yang berubah. Dan saya kira ini merupakan juga satu tuntutan zaman bagaimana kita memandang sejarah dari perspektif Indonesia dari sisi Indonesia sentris ini. Dan kita juga berharap semakin banyak kesadaran sejarah, buku-buku sejarah yang beredar baik oleh para penulis, banyak sekali saya kira secara individu para sejarawan ini menulis sejarah dengan tema-tema yang terpisah, tematik, bahkan sejarah-sejarah lokal, sejarah daerah yang saya kira harus kita tulis semua. Dan ini memperkaya khazanah sejarah kita. Dan kita harapkan ini akan menjadi bagian yang terus-menerus menjadi ekosistem di dalam penulisan sejarah dan kesadaran sejarah, sehingga kita tidak kehilangan identitas. Apalagi dalam konteks buku sejarah ini, Indonesia memang tidak pernah lepas dari globalisasi. Baik globalisasi yang terjadi di masa lalu, kalau kita lihat di era Borobudur saja, sudah banyak alat-alat musik yang kemudian diadopsi dari luar. Dalam penemuan yang terakhir ini bahkan manik-manik dari Jawa Timur saja sudah ditemukan di abad ke-6 itu di Silla Empire, di kuburan raja-raja Korea abad ke-6. Jadi Jawa Timur pada abad ke-6 sudah mengekspor manik-manik. Itu sebagai contoh. Jadi kita tidak pernah sendiri. Dan kalau kita lihat perdebatan yang terakhir, ya saya memang waktu itu ikut memantik lah ya. Satu perdebatan misalnya tentang out of Nusantara gitu ya. Karena memang banyak temuan yang menunjukkan bahwa kita ini salah satu peradaban yang tertua di dunia. Kalau sekarang ini diklaim bahwa seluruh manusia modern itu datangnya dari Afrika dengan teori out of Africa, mereka jalan kaki ke Eropa, kemudian ke Asia, itu sudah menjadi pakem yang umum. Saya kira itu hal yang biasa, mazhab yang biasa. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.